Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dokumentasi perjalanan suci para tamu Allah. Dalam video kali ini, kami akan mengajak Anda menyaksikan secara langsung momen-momen penuh haru dan keberkahan perjalanan ibadah haji tahun 2024 bersama Ustadz Khalid Basalamah dan jamaah dari Uhud Tour. Bersiaplah untuk menyelami setiap langkah, setiap doa, dan setiap detik perjalanan menuju tanah suci. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal perjalanan kita insyaAllah ini saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian kembali mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna ikhlas itu berarti tidak ada indikasi dunianya dan tidak ada hubungannya sama makhluk sama sekali. Kapan kita berharap hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, berharap pahala dari Allah, mengejar keutamaan haji, hanya murni itu saja, maka insya Allah akan maksimal pahalanya. Waktu awal pendaftaran sampai dengan sekarang mau berangkat, alhamdulillah prosesnya cukup cepat dan cukup memuaskan. Semoga ibadah haji ini dari awal sampai dengan kepulangan berjalan lancar, dan semoga kami bisa kembali lagi melaksanakan ibadah haji bersama keluarga besar dengan Uhud Tour. Dengan hati penuh harap dan wajah yang berseri, kami mulai memasuki pesawat. Satu persatu, koper ditata rapi ke dalam bagasi, menyimpan bukan hanya pakaian, tapi juga harapan dan doa yang tak terhitung jumlahnya. Perjalanan dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah menggunakan maskapai kebanggaan tanah air Garuda Indonesia. 5 menit lagi, kita akan memasuki daerah Yalamlam. Terima kasih. Dari balik jendela pesawat, hamparan langit menjadi saksi. Dengan mengenakan setelan ihram, kami merasa semakin mantap dan siap menunaikan panggilan suci ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah haji insyaAllah ataupun umrah dan Anda melewati miqat Yalamlam, perbatasan antara Yaman sama Saudi, biasanya di setiap penerbangan di Garuda, di Saudi itu diiklankan kalau kita akan melewati Yalamlam kurang lebih 15 menit sebelum Anda landing di Jeddah. Maka sunnah Nabi SAW di saat itu Anda niat. Kalau umrah Anda mengatakan labbaik Allahumma umratan, aku jawab panggilanmu ya Allah dengan santun untuk umrah. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Nah setelah itu Anda mulai dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau Anda ingin haji ifrat, cukup dengan niat tadi, labbaik Allahumma hajjan, lalu Anda masuk ke wilayah Mekah insyaAllah, tawaf, sa'i, kemudian Anda menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Namun kalau Anda niat haji tamattu, dan umumnya jemaah haji Indonesia tamattu artinya menikmati, makna tamattu menikmati. Itu adalah umroh dulu kemudian baru Anda haji, maka berarti di pesawat Anda niatnya umroh, labbaik Allahumma umratan, seperti yang akan kami lakukan sekarang haji tamattu. Maka kami umroh dulu, setelah selesai pelaksanaan umroh, kami pakai baju biasa di Mekah sampai nanti insya Allah tanggal 8 Zulhijjah kita baru niat dari hotel labbaik Allahumma hajjan. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga seluruh orang yang niat melaksanakan ibadah haji dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang mengerjakannya semoga menjadi haji mabrur, yang belum mengerjakannya semoga Allah mudahkan satu waktu juga Anda semua bisa mengerjakan dan menyempurnakan rukun Islam Anda dengan pahala yang sempurna. Setelah menempuh perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah proses imigrasi selesai, tanpa membuang waktu, mereka segera melangkah menuju bus jemputan, bersiap melanjutkan perjalanan spiritual menuju kota suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Setelah perjalanan dan proses yang cukup jauh tadi, alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Anjum untuk jemaah Uhud tentunya ya. Setibanya di Hotel Anjum, kami langsung disambut dengan hangat dan diarahkan menuju ruang lobi untuk pembagian kamar. Satu persatu dari kami dipanggil dalam pembagian informasi mengenai kamar masing-masing. Hotel Anjum yang menjadi tempat istirahat para tamu Allah menawarkan fasilitas mewah dan kenyamanan maksimal, menjadi tempat melepas lelah sebelum memulai ibadah besar. Setelah menyimpan barang-barang dan beristirahat sejenak, kami bersiap menuju Masjidil Haram untuk menunaikan umroh dalam rangkaian ibadah haji tamattu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah menunaikan sholat 2 rakaat, Ustadz Khalid Basalamah menengadahkan tangan memanjatkan doa di depan Baitullah. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal soleh kami di hari kiamat nanti dengan pahala yang sempurna. Kami memuji-Mu ya Allah, puji-pujian yang Engkau ridhai, yang Engkau terima dan yang Engkau perintahkan kepada kami. Dan sebagaimana para nabi-nabi-Mu telah memuji-Mu, terutama Nabi Muhammad SAW. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan wa inna allaha syakirun alim. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh dari tawaf hingga sa'i, kami melangkah menuju tempat cukur rambut. Di sanalah kami menunaikan tahallul sebagai penanda tuntasnya umroh dan awal dari fase ihram menuju haji tamattu. Sangat hikmat karena Ustaz Khalid sendiri yang membimbing kita ya. Jadi kemudian beliau itu sangat perhatian dengan jamaah, jadi kita bisa melaksanakan dengan khusyuk acara prosesi tawaf, sa'i. Jadi saya kira itu penting. Kadang-kadang misalnya kalau kita sampai sepertinya beliau paham kalau misalnya telat atau apa, beliau bisa tahu, dia menunggu lagi kita ya. Jadi saya kira tadi pelaksanaannya khusyuk ya. Setelah melewati rangkaian ibadah umroh yang panjang dan penuh makna, kami kembali ke hotel untuk beristirahat dan mengisi tenaga. Di sini, kami menikmati hidangan lezat dengan berbagai menu pilihan yang telah disiapkan secara khusus oleh pihak hotel sebagai bentuk perhatian dan kenyamanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, perasaan beban itu adalah tanda-tanda keimanan, supaya kita tidak mengulanginya lagi. Nah, itu satu poin penting. Nah, biasanya hal seperti ini muncul kalau kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus dijaga, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Abdul Rauf tadi itu harusnya dijaga. Perasaan bisa meneteskan air mata karena Allah, merasa bersalah, itu mahal sekali. Itu mahal sekali. Berapa banyak orang yang sampai mati tidak merasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari yang sangat membahagiakan bagi semua orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 lembar kain ihram ini
dan akan masuk ke ibadah yang sangat mulia setahun sekali, itu ibadah haji. Tanggal 8 hari ini, 8 Zulhijjah, insya Allah kami akan menuju dengan jemaah Uhud ke Mina untuk menghadiri hari Tarwiyah. Walaupun ini hukumnya sunnah, tapi ini bagian dari hal yang harusnya tidak ditinggalkan oleh setiap muslim. Dan besok insya Allah kita akan lanjutkan dengan hari Arafah, kemudian malamnya ke Musdalifah. Setelah itu dari tanggal 10 sampai tanggal 13, semuanya itu insya Allah akan kami juga habiskan waktu di Mina. Dan memang ini tempat kita berdoa kepada Allah SWT, tempat kita berzikir, tempat kita duduk bersama-sama dengan pakaian yang sama, dengan peraturan-peraturan yang sama. Maka saya menghimbau diri saya dengan Bapak Ibu sekalian, yang pertama ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ini sering kita dengar, tetapi banyak orang tidak memahami makna yang sebenarnya. Ikhlas betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sedikit pun indikasi yang berhubungan dengan makhluk atau urusan dunianya. Dalam sebuah hadis yang sahih dinukil juga oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib dan Sahih oleh Syekh Albani, ada seorang bersahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berjihad tapi diikuti juga dengan sedikit popularitas? Dia ikhlas karena Allah, ingin mati syahid, ingin supaya mendapatkan apa yang Allah janjikan dari surga, tapi sedikit diikuti dengan supaya dianggap dia seorang kesatria, pahlawan. Apakah dia dapat pahala?" Orang ini mengulangi 3 kali, Nabi SAW menjawab 3 kali juga tidak ada sesuatu pahala pun untuk dia. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat dan menjadikan ini sebagai haji yang mabrur untuk seluruh jemaah Uhud dan juga untuk seluruh jemaah haji yang sedang haji tahun ini dan haji-haji sebelumnya, dan juga semoga ke depannya siapapun yang melaksanakan ibadah haji sampai menjelang hari kiamat diterima dengan pahala yang sempurna dan Allah ikhlaskan niat. Serta juga bagi teman-teman yang ikuti acara ini yang belum sempat untuk umrah dan haji, saya doakan dengan ihram ini dan di hari yang mulia ini semoga Allah SWT memudahkan Anda semua satu waktu nanti bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, juga tentunya dengan pahala yang sempurna. Kita sama-sama sering mendoakan teman-teman sekalian, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضروري والله لازم تسوي إجراءات عشان تمشي. Baik. Sampai masuk di semua, dia baru ini terus disegel baru bisa. Peraturan dari pemerintah Saudi. Jadi rupanya kalau jemaah haji semua sudah lengkap di bus, sudah naik semuanya, maka mereka buat laporan kalau bus travel ini sudah lengkap, kemudian nanti di stiker pintunya seperti itu tuh, jadi tertutup, jadi nggak bisa lagi ada orang naik dan keluar gitu, sampai nanti tiba di Mina. Gitu. Oke, sudah tinggal yang terakhir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda Setibanya di tenda Mina, kami mulai menata diri dan beristirahat sejenak. Suasana khidmat tercipta saat mereka melaksanakan sholat berjamaah, memperkuat kebersamaan di tengah perjalanan suci ini. Tertinggi di surga, dan itu hanya didapatkan untuk orang atau seorang saja, dan itu dipastikan punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taklim bersama Ustadz Khalid Basalamah menjadi kesempatan berharga untuk menambah ilmu dan memperkokoh iman. Tanggal 9 Zulhijjah, setelah menikmati sarapan bersama, kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju Arafah pada hari berikutnya. Momen puncak dan paling agung dalam rangkaian ibadah haji. 9 Zulhijjah, hati ketika langit Arafah menyaksikan jutaan jiwa berkumpul. Dalam balutan ihram tanpa pangkat, tanpa gelar, hanya hamba dan robnya.
أهلا وسهلا حياك الله. Alhamdulillah, baik Rabbi. Ya, sehat. Fadal. Iya, kita barang dulu, Ustaz. Makannya nanti di samping. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita udah tiba di Arafah, alhamdulillah, di Maktab VIP 115, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar walaupun tadi sedikit macet. Tapi kita tiba termasuk waktu yang tepat karena jauh sebelum duhur. Alhamdulillah nanti Arafah itu dimulai dari duhur yang Rasulullah SAW lakukan sampai terbenam matahari. Semoga insya Allah Allah ikhlaskan niat dan Allah terima dengan pahala yang sempurna, dan juga selalu kami doakan agar teman-teman yang belum mengikuti acara atau program haji dimudahkan satu waktu nanti bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk hadir di tempat yang paling mulia, di hari yang paling mulia. Inilah hari Arafah. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, kita sekarang gerah, keringatan, dan mungkin kita juga merasakan hal-hal yang lain. Mungkin ada sedikit kekecewaan, ada harapan agar kita segera keluar dari gerah ini, dari capek ini, dari letih ini. Tapi renungilah baik-baik sabda Nabi SAW tentang hari Arafah ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh Al-Mudran kitab At-Targhib Tarhib beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kepada ahli Arafah, dan sekarang kita termasuk ahli Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka telah berkumpul untuk mendapat rahmatku. Dalam riwayat lain, mereka datang dalam kondisi berdebu, berkeringat. Setelah dulu terasu, berusaha mendapatkan sofnya. Kita akan sholat 2 rakaat duhur, kemudian baru asar jamak qasar takdim. Allahu Akbar. Berikutnya, apakah boleh sholat sunnah seperti sholat taubah setelah sholat asar? Kalau habis asar itu ada larangan sholat sunnah, sholat sunnah ya. Habis sholat subuh dan habis sholat asar, karena Nabi SAW mengatakan pada waktu itu iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengandutnya sedang sujud. Makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar, kan gitu. Tapi di sini ada beberapa jenis sholat yang dikecualikan oleh para ulama, seperti sholat jenazah. Di Masjid Haram lihat habis asar tak ada sholat jenazah kan, habis subuh ada. Karena itu pengecualian, karena Nabi SAW suruh menyegerakan jenazah itu. Begitu juga pada saat masuk masjid, ada tahiyat masjid, sunnah. Walaupun habis asar kita masuk, tidak masalah kita sholat, gitu kan? Nah tinggal khilaf di antara ulama tentang masalah sholat-sholat yang lain, kayak misalnya sholat wudu, sholat tadi taubat, gitu kan? Maka Allah alam ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena dia masih punya pilihan sholat di waktu lain. Dan tanpa sholat taubat tetap dia bisa taubat. Maka lebih aman dia sholatnya di selain waktu ini. Kayak misalnya habis maghrib nanti, habis isya, tengah malam gitu ya. Allahu a'lam. Itu ada sukar? Manis-manis. Disinilah tangis tumpah. Doa-doa lirih bergema ke langit. Hati yang selama ini keras, luluh dalam sujud panjang penuh harap. Rasanya air mata ini sudah habis untuk menangis melihat keadaan mereka, ya Allah. Ya Allah, berapa banyak amal-amal soleh kami yang kurang ikhlas, maka terimalah dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, berapa banyak amal-amal kami yang diliputi dengan riya, dengan ingin dipuji oleh manusia.
Tidak ada daya dan kekuatan dari sisi kami kecuali dari sisimu ya Allah. Terimalah pahala dari amal-amal kami walaupun kurang ikhlas. Terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan juga yang akan kami lakukan sambil menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Jangan kau catatkan kami sebagai hamba-hambamu yang rugi karena amal-amal soleh mereka ditolak sebagaimana baju yang koyak dilemparkan ke wajah mereka. Dan bersama Uhud Tour, momen ini bukan hanya dijalani, tapi dimaknai. Dengan bimbingan ustadz-ustadz pilihan, fasilitas yang mendukung kekhusyukan, dan pelayanan yang membuat Anda bisa fokus pada satu hal, berdoa, bermunajat, dan merendah di hadapan Allah. Karena bukan semua yang pergi bisa pulang membawa mabrur. Tapi bersama Uhud Tour, kami hadir untuk mengantar Anda menjadi tamu Allah dengan sempurna. Bersama Uhud Tour wukuf di Arafah dan biarkan langit menyaksikan taubat terbaik dalam hidup Anda. Ya Allah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai pencipta. Ya Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah mengangkat dan mendirikan langit tanpa tiang, yang telah menciptakan bintang-bintang, bulan dan juga matahari. Tuhan yang selalu esa, tidak ada sekutu bersamanya. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana puji-pujian para malaikat yang mulia. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana para rasul dan utusan-Mu memuji-Mu. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana Engkau perintahkan puji-pujian yang sempurna kepada hamba-hamba pilihan-Mu. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau ridho dengan puji-pujian kami, dan Engkau catatkan sebagai tambahan amal saleh buat kami. Ya Allah, jadikan puji-pujian ini untuk-Mu. Engkau jadikan sebagai pemberat timbangan amal saleh kami pada hari kiamat. Engkau jadikan sebagai penyebab terbersihkannya seluruh dosa-dosa kami. Engkau jadikan sebagai penyebab ditinggikan derajat-derajat kami. Engkau jadikan ya Allah sebagai penyebab kami melewati sirat dengan cepat seperti kilat. Jadikanlah puji-pujian kami ini penyebab kami masuk surga tanpa hisab dan juga menempati derajat tertinggi di surga nanti. Kami memuji-Mu ya Allah sejumlah makhluk-Mu dan sampai Engkau ridho dengan puji-pujian kami. Ya Allah yang telah menciptakan siang dan malam, laki-laki dan perempuan, dan segala jenis hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wahai Zat yang telah memudahkan kaki kami untuk melangkah ke tempat yang mulia ini, kami hadir di hari yang mulia ini, dan Engkau mengizinkan kami di waktu-waktu terakhir dari waktu asar di Padang Arafah ini untuk mengangkat kedua telapak tangan kami, untuk menghadirkan fikiran dan hati kami, agar kami bisa bermunajat dan berharap dari sisi-Mu segala yang kami butuhkan, dan Engkau lebih mengetahui kebutuhan kami, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami dengan penuh harapan agar Engkau tidak mengembalikan kedua tangan kami ini kecuali dengan doa yang Engkau kabulkan, serta pahala yang Engkau catatkan dan pengampunan dosa yang Engkau karuniakan. Ya Allah, kami mengangkat tangan kami ini dengan penuh harapan agar di waktu-waktu yang mulia seperti ini Engkau tidak menolak doa-doa kami. Engkau mengabulkan semua hajat-hajat kami. Engkau bersihkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami untuk mengucapkan kata-kata yang paling tepat untuk doa-doa kami ini. Penuhi hati kami dengan keikhlasan dan ketulusan sehingga tidak ada riya ataupun harapan untuk dipuji oleh manusia. Penuhkan pikiran kami semuanya dengan tafakkur dan memikirkan kemahakuasaan-Mu. Jadikan seluruh anggota tubuh kami selalu tunduk dan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengaruniakan kepada kami kedua mata ini, maka jadikanlah mata ini sebuah karunia yang penuh dengan nikmat abadi, penuh dengan ketaatan kepadamu. Maafkanlah semua yang pernah mata kami lihat dari apa yang Kau haramkan. Itu juga sebagaimana Engkau memberikan kepada kami dua kuping, maka jadikan kuping ini kuping yang penuh dengan berkah ya Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran-Mu, juga selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Jauhkan kuping kami dari semua hal-hal yang Kau haramkan,
sebagaimana Engkau mengaruniakan kepada kami juga lisan dan dua bibir, serta sebuah hidung, maka gunakan semua itu di atas ketaatan-Mu ya Allah. Izinkan lisan kami selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga jadikan yang masuk melalui lidah dan bibir kami dan mulut kami ini makanan-makanan dan minuman yang halal. Ya Allah, jagalah kedua telapak tangan kami sebagaimana Engkau sempurnakan, maka kami tidak menjama kecuali Engkau halalkan, dan maafkan semua kalaupun kami pernah menjama yang haram. Ya Allah, maafkanlah dan jagalah kemaluan kami kalaupun kami pernah menyentuhkannya pada yang haram, maafkanlah ya Allah. Begitu juga dengan kedua telapak kaki kami, kalaupun kami pernah melangkah ke tempat-tempat yang Engkau haramkan, maka maafkanlah ya Allah. Dan jadikan kedua kaki ini kaki yang sempurna, semenjak dari waktu ini ke depan sampai ajal datang, semuanya melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan jagalah seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Berikanlah kami kesempurnaan di fisik kami, jauhkan kami dari segala jenis penyakit, cacat fisik, dan apapun yang bisa membahayakan jasad kami. Ya Allah, mudahkanlah fisik kami dan juga sehatkanlah, panjangkan umur kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami kalaupun masih hidup, maafkanlah keduanya, panjangkan umurnya di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Berkahilah hidup mereka, balaslah mereka dengan sebaik mungkin Engkau balaskan kepada hamba-hambamu yang telah berbuat baik, karena sebab mereka lah kami ada di muka bumi ini. Kalaupun keduanya sudah meninggal dunia, maka maafkanlah ya Allah, lapangkanlah kuburannya, jadikanlah kuburannya taman dari taman surga, dan jangan Kau jadikan lubang dari lubang neraka. Ya Allah, sinarilah kuburan mereka dengan cahaya amal saleh, iman, dan bentangkanlah perbanan mereka dari surga. Jadikan kuburan mereka semuanya kebahagiaan dan seluas pandangan mata mereka. Ya Allah, siapapun di antara kerabat kami yang masih hidup, yang belum mendapatkan hidayah, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Pandulah mereka kepada agamamu dan syariatmu ya Allah. Jangan Engkau biarkan satupun dari paman-paman kami, dari tante-tante kami, dari keponakan-keponakan kami, dari saudara-saudara kami, dan seluruh yang punya hubungan kerabat dengan kami dan yang mengenal kami, kecuali Engkau berikan kepada mereka hidayah sunnah, hidayah agama ini, sehingga mereka bisa menjalankan agama ini dengan baik, dan jadikan kami meraih pahala melalui doa ini, karena Engkau memberikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan bagi kami, bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi apapun yang Kau karuniakan kepada kami, dari jabatan, dari harta, dari kelebihan-kelebihan yang Kau berikan ya Allah, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Selamatkan kami dari seluruh mata hasad, dari hati yang penuh dengan iri dan dengki juga dendam. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu Engkau lindungi, selalu Engkau berikan petunjuk, dan selalu Engkau menangkan dari kezaliman. Ya Allah, berikan petunjuk pada seluruh pemimpin-pemimpin muslim yang tidak terkecuali yang sedang berkuasa di masa sekarang, agar mereka juga kembali kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, bila kami meninggal dunia nanti dan juga ajal pasti akan datang kepada kami, maka tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan patuh dan tunduk serta beribadah kepadamu, dan jauhkan dari kami su'ul khatimah. Jauhkan dari kami su'ul khatimah. Jauhkan dari kami su'ul khatimah ya Allah. Begitu juga dengan seluruh orang-orang yang mengenal kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami memiliki saudara-saudara kandung, keponakan, tante, paman, atau siapapun yang belum dapat hidayah, berikan hidayah kepada mereka semua ya Allah, agar mereka bisa mendapatkan dan merasakan dan mengamalkan agama ini ya Allah. Ya Allah, banyak orang yang menitipkan doa kepada kami, maka kabulkanlah seluruh hajat-hajat mereka. Mungkin ada di antara mereka yang punya hajat tapi kami tidak mengetahuinya ya Allah, maka penuhilah hajat mereka selama bukan maksiat kepadamu. Ya Allah, berapa banyak orang-orang juga yang menitipkan doa, tapi kami tidak tahu juga apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Namun kami panjatkan kepadamu hajat-hajat mereka agar Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, bila kami meninggal nanti, jadikan teman kami di kuburan kami amal saleh kami, sehingga bercahaya dengan cahaya amal saleh, walaupun kami sudah ditinggal oleh kerabat dan juga harta kami. Ya Allah, jadikan kuburan kami taman dari taman surga. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau bangkitkan nanti di mahsyar, yang Engkau naungi di bawah naunganmu, di bawah arsy-Mu. Tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah, sehingga mereka sama sekali tidak merasakan panasnya terik matahari di mahsyar nanti.
Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pertama melewati sirat, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka secepat kilat ya Allah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami orang-orang yang paling pertama, serta kedua orang tua kami, kerabat-kerabat kami, semuanya melewati pertama sirat itu, laksana bulan purnama dan secepat kilat. Serta masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus-Mu yang tanpa hisab. Jadikanlah kami penghuni surga Firdaus-Mu tanpa hisab. Jadikan kami sebagai penghuni Firdaus-Mu tanpa hisab. Kedua orang tua kami dan seluruh kerabat kami. Ya Allah, apapun yang kami inginkan setelah doa ini, sampai ajal datang nanti, kabulkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, selamatkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami semua kebaikan yang kami butuhkan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wa Izat ya Maha Mulia dan Maha Perkasa. Ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Pada hari ini di titik terakhir di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, kami alhamdulillah sudah menyelesaikan rangkaian ibadah di Arafah. Semoga Allah ikhlaskan niat. Tujuannya adalah kami menyampaikan ini untuk mendoakan diri kami supaya kami ikhlas dan dibantu oleh teman-teman untuk didoakan juga. Dan kami juga doakan Anda yang mengikuti acara ini, baik itu secara langsung ataupun secara ulang, agar Anda juga satu waktu bisa hadir di tempat mulia ini dan juga mendapatkan keutamaan dan kemuliaan hadir di Arafah dan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 Dzulhijjah, langit terbuka dan Muzdalifah menjadi saksi bisu ribuan doa yang terlantun di keheningan malam. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sudah tiba di wilayah Muzdalifah dan sekarang kurang lebih pukul 1:20 ya, malam dini hari, dan alhamdulillah jemaah ada yang di bus, ada yang turun untuk melalui malam di Muzdalifah. Nah di sini tentunya pada ngambil kerikil juga untuk melontar besok Jumrah Aqabah. Disinilah para tamu Allah bermalam dengan alas bumi dan langit sebagai atapnya. Mabit di Muzdalifah bukan sekedar bermalam, tapi menyatukan diri dengan kesunyian dan harapan. Ada pertanyaan ini, kenapa terlihat lenggang, Ustaz? Tidak seperti di Loh, ini memang karena pemerintah Saudi mengatur alurnya bus-bus. Kalau yang dimaksud adalah yang ramai sekali, memang ada dari awal Muzdalifah sampai wilayah ini sampai ke ujung Muzdalifah. Jadi memang di sini lokasi salah satu yang sudah diatur oleh pemerintah ini sudah diaspal, sudah diletakkan batu-batu kerikil untuk kita pilih, seperti ini kan. Jadi hampir semua titik-titik ini memang ada disiapkan batu kerikil untuk melontar. Kebanyakan sih jemaah dari seluruh dunia mereka menghabiskan di dalam bus. Nah, tapi yang ini ada yang turun sebagiannya, dan kurang lebih aktivitas jemaah haji selama di Muzdalifah ya seperti ini. Memang malam ini bukan malam untuk melaksanakan ibadah secara khusus, karena jemaah haji sudah memorsir energi dan waktu mereka di Arafah dari pagi, dari menjelang duhur sampai maghrib tadi. Bahkan tadi kita sampai melewatin Isya karena diatur alur keluarnya jemaah dari Arafah. Nah ini kurang lebih kondisi dan keadaan seperti ini sampai ke awal Muzdalifah sana dan sampai ke ujung Muzdalifah. Jadi kita kurang lebih berada di sekitar pertengahannya ya. Sana bisa juga dilihat banyak bus-bus yang hanya sekedar lewat saja. Mereka sambil mencari parkiran atau memang mereka melewat sambil mutar di Muzdalifah ini, menghabiskan mabit mereka dengan cara melewatin Muzdalifah ini saja. Lagi kegiatan apa, Pak? Lagi ngumpulin kerikil Ya Allah. di Muzdalifah. Berapa kerikil yang diambil, Pak? Yang diambil dibutuhin 70 tapi ambil lebih nih.
Hampir 80-an kali. Takut meleset ya Pak? Hah? Takut meleset ya Pak? Iya. Aku nggak mau. Lalu Fajar menyingsing. Perjalanan berlanjut langkah demi langkah menuju Baitullah untuk menunaikan tawaf ifadah, rukun agung yang menyempurnakan haji. Bersama Uhud Tour, setiap momen suci ini menjadi lebih terarah, lebih bermakna. Bimbingan yang lembut, jadwal yang teratur, dan kenyamanan yang dijaga. Agar Anda bisa fokus pada satu hal, menyempurnakan ibadah, menggapai mabrur. Karena haji bukan hanya tentang sampai, tapi tentang bagaimana pulang dengan hati yang bersih dan jiwa yang baru. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Mengelilingi Ka'bah dalam balutan keikhlasan dan air mata syukur. Tawaf ini bukan hanya gerakan, tapi ungkapan cinta, taat, dan tunduk sepenuhnya kepadanya. Langkah tak berhenti setelah tawaf. Kini tiba saatnya menelusuri jejak seorang ibu yang mulia. Begitu turun, di sebelah kanan ada Safa, sebelah kiri sana ada Marwah. Kita akan mulai dari Safa ke Marwah. Nanti sambil turun, apa yang kalau saya bilang baca, ikut baca ya. Kita akan baca ayat Al-Quran. Kalau nggak mampu kita berhenti, kita akan langsung jalan mulai dengan sa'i yang pertama. Oke? Baik, biar saya di depan, maaf sebentar. Biar saya sa'i antara Safa dan Marwah. Pelan-pelan ya, ada disinilah Hajar berlari dengan harap dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini Safa ya. Cirinya Safa itu memang kelihatan gunungnya. Kalau nanti kita sampai ke Marwah, Marwah itu nggak kelihatan lagi gunungnya, tinggal sedikit sekali. Dan juga sebentar lagi kita kalau jalan mulai dari Safa sebelah kanan, itu kita akan lihat ada lampu hijau di atas. Itu ciri yang paling dekat dengan Safa. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Segitu lagi selanjutnya Safa ke Marwah 3. Selalu kalau dari Safa ke Marwah ganjil. 1, 3, 5, 7. Dari Marwah ke Safa genap 2, 4, dan 6. Kita akan jalan sama-sama pelan-pelan. Di sini menghadap Ka'bah dulu. Kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Kita akan mulai di sini, ini bebas, baca Quran, berdoa bebas. Tapi kalau saya membaca istighfar sampai 100 kali. Dan hari ini jutaan jamaah mengikuti jejaknya, mengajarkan bahwa usaha dan tawakal adalah satu kesatuan. Dan membangun Masjidil Haram ini itu memanen pahala semua orang haji dan umrah, tawaf dan sholat. Ini pahalanya sangat besar. Nah, kita bisa meraih pahala bersama mereka dengan doa kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, manusia ada 4 golongan. Yang pertama adalah yang Allah berikan ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Lalu yang kedua, Allah hanya kasih ilmu tanpa harta. Lalu dia mengatakan dengan niat tulus, ya Allah, kalau seandainya kau karuniakan aku seperti orang yang kau karuniakan ilmu dan harta, aku akan buat yang sama. Maka dua-duanya pahalanya sama. Oleh karena itu kita bisa niatkan agar kita diberikan oleh Allah SWT juga pahala sebagaimana Raja-Raja Saudi sudah membangun semua ini dan semua amal-amal soleh yang lainnya. Ya, mari. Bismillah. Estafetkan airnya. Dipenuhin aja Pak, dipenuhin gelasnya.
Jemaah Uhud laki-laki kalau bisa lebih dari satu sumber ya, biar lebih cepat. Kapan lagi kasih cari pahala minumin zam-zam orang di haram kan? Cepat dikit. Sini. Balik ke sana aja, secara cepat kita ya. Arah Ka'bah. Sambil jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sekarang kita yang ke-6 dari Marwah ke Safa. Ini yang terakhir dari Marwah ke Safa. Kita bacanya la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Dan karena kalimat la ilaha illallah, surga diadakan untuk orang-orang yang patuh, dan juga neraka diadakan bagi orang yang membangkang dan kufur. Langkah demi langkah bukan sekedar gerakan, tapi simbol dari perjuangan hidup bahwa Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang berikhtiar. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Oke, dan ini alhamdulillah kita sudah selesai. Sekarang kita turun ya. Bagi Bapak Ibu masih di belakang, pas di Marwah ada jalan ke sebelah kanan. Kita turun lewat eskalator. Ya, turun, silakan. Lalu puncaknya tahallul, ketika rambut yang dipotong menjadi tanda bersihnya jiwa. Bapak-bapak nanti ikut ya, jangan usah terlalu mencar-mencar. Dan ini sudah disiapkan ya, uangnya sudah selesai, tinggal cukur aja. Bukan sekedar ritual, tapi simbol pelepasan diri dari dosa dan ego. Dan bersama Uhud Tour, setiap momen sakral ini dijalani dengan ketenangan, bimbingan yang sabar, pelayanan yang tulus, karena kami percaya kenyamanan lahir batin adalah kunci khusyuknya ibadah. Oke, dengan ini alhamdulillah kita sudah selesai tahallul dan tidak ada lagi tahallul setelah ini. Insya Allah setelah ini jemaah haji sudah boleh buka baju dan pakai baju biasa, kemudian untuk menuju ke Mina untuk Jumrah Aqabah. Setelah itu insya Allah kita akan nginap selama 4 hari 3 malam sampai tanggal 13 Zulhijjah. Semoga Allah terima dengan amal saleh insya Allah. Dengan semangat yang sama, kami berangkat kembali menuju Mina, mengenakan gamis khas Uhud Tour ini sebagai simbol kebersamaan dan kekuatan ukhuwah. Alhamdulillah 80% dari pelaksanaan ibadah haji sudah kita sempurnakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang maksimal, dan tersisa sekitar 20% saja. Hari ini kita akan menuju ke Mina sebagaimana sudah kami informasikan sebelumnya, sudah boleh pakai baju biasa. Semuanya sudah halal kecuali hubungan suami istri. Mohon maaf bagi suami istrinya sampai nanti jumrohnya selesai. Kita akan ke kemah sekarang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kami akhirnya tiba kembali di kemah Mina.
tempat beristirahat yang menjadi saksi perjalanan penuh makna dalam rangkaian ibadah haji ini. Sepuluh Dzulhijjah, langkah kaki tegak menuju sebuah momen penuh makna. Melontar jamroh Aqobah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Ini hari Nahar, hari Raya Idul Adha di Saudi tentunya. Dan setelah tawaf ifadah dan sa'i tadi kita sudah tahallul dan pakai baju biasa. Sekarang kita akan laksanakan Jumrah Aqabah. Melontar yang pertama hari ini 7 butir. Dan besok insya Allah selama 3 hari, hari Tasyrik 11 sampai 13, kita akan melontar 3 titik. Dan sebentar lagi kita menuju ke Jamaratul. Ini jalurnya. Tujuh kerikil kecil di genggaman, namun berat dengan niat dan tekad. Inilah simbol perlawanan terhadap hawa nafsu, terhadap bisikan yang selama ini menahan langkah menuju kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Labbaika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dan bersama Uhud Tour, ibadah ini tak hanya terlaksana, tapi dimaknai dengan bimbingan mendalam, arahan yang jelas, dan pendampingan yang tulus. Jadi ini yang belum pernah ke Jamarat, inilah jumrohnya ini. Dinding ini yang kita pakai untuk lempar batu. Tapi ini tuh ada tulisan tuh, dia yang kecil. Ini mulai besok, lusa, sama hari tanggal 13. Nanti yang tengah namanya yang sedang. Ujung sana yang paling besar. Karena hari ini kita yang besar saja, Aqabah kita ke ujung sekali. Dari sini belum melontar, makanya dijaga juga. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Sabar, sabar haji yang di depan, sabar. Apa yang mau dikejar? Sabar haji. Apa yang mau dikejar? Syaitannya nggak akan lari, tunggu. Sabar, sabar, nikmati setiap langkah ini menuju ke pengguguran dosa. Talbiyah terus, talbiyah. Jangan berhenti. Kita sudah dekat, ini yang tengah sekarang dan sana yang besarnya. Nanti kita di sana melontarnya. Habis melontar kita berdoa baru kita pulang kembali ke kemah. Nanti kalau kita pulangnya agak padat dan sampai waktu Isya kita akan jamak maghrib sama Isya ya. Sunnahnya kita menjadikan Mina ke sebelah kanan kita. Ini Mina sekarang. Kemudian Mekah kita jadikan sebelah kiri kita. Jadi Mekah itu ke sebelah kiri. Arah kiblat ke sana. Jadi ini sunnahnya kita melontar dari sebelah sini. Karena ada juga orang di sebelah sana, kita dari sebelah sini. Disiapin batunya ya. Kalau batunya ada yang tidak ada bisa ambil dari sini nggak masalah. Sambil bertakbir Allahu Akbar, lempar batu pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh, itu aja. Bagi yang mendapatkan pewakilan dari temannya atau kerabatnya, lempar dulu buat dirinya, baru dia lempar buat orang yang diwakilkan. 7. Setiap lontar 7. Pelan-pelan aja, Allahu Akbar, lempar. Satu demi satu, kerikil dilontarkan dengan takbir yang menggema dalam hati. Allahu Akbar, tanda kemenangan atas diri sendiri. Yang penting ngelempar. Jadi tidak harus, kalau kena tiang kan dia pasti jatuh. Kalau ibu nggak kena tiang pun nggak apa-apa. Allah silakan. Bacaannya? Allahu Akbar. 1, yang kedua Allahu Akbar lagi. Sampai 7 kali. Allahu Akbar. Di balik setiap lontaran, ada harapan akan hidup yang lebih bersih,
lebih taat, lebih dekat dengan Allah. Kami hadir untuk memastikan setiap jamaah memahami esensi bahwa haji bukan hanya fisik, tapi tentang jiwa yang diperbarui. Kami memujimu ya Allah sebagaimana pantas Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami memujimu ya Allah, Engkau telah mudahkan kami, menginjakkan kaki kami untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Maka ikhlaskan niat kami, berikanlah kami pahala yang sempurna. Alhamdulillah Engkau telah memberikan kami kesempatan di hari Tarwiyah dengan berbagai macam ibadah yang telah Engkau mudahkan buat kami. Engkau juga telah mudahkan untuk kami hari Arafah dengan berbagai macam ibadah yang telah Engkau perintahkan dan kami sudah laksanakan. Dan juga kami telah hadir di Muzdalifah, serta hari ini kami kembali ke Mina dengan tujuan untuk melontar dan jumrah Aqabah, dan kami sudah melaksanakan. Juga kami akan laksanakan sampai terakhir hari Tasyrik, insyaAllah 3 hari. Semoga Engkau ikhlaskan niat kami dan mudahkan urusan kami. Allahumma amin. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah. Hari Tasyrik menyapa dengan damai di Mina, di tengah barisan tenda putih yang menjadi saksi bisu. Sementara para jamaah duduk melingkar, mengisi waktu dengan sharing time yang syarat makna. Kalau tidak bisa rapat, air mata pasti tidak akan bisa masuk ke saluran di hidung, sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan hadap lurus ke sana, miring kiri kanan, berdoa sama Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan. Jangan tinggalkan satupun dari mulai kami balik sampai nanti ajal kami datang, kecuali Engkau telah memberikan taufik-Mu dan keberkahan-Mu terhadap amal soleh yang kami kerjakan. Ya Allah, pada saat Engkau bangkitkan kami di mahsyar nanti, bangkitkan kami di bawah naungan arsy-Mu, tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Dan terimalah seluruh amal kami, amal soleh kami, dan maafkan semua kesalahan kami. Yang sudah selesai, kita langsung menuju. Lihat pelang di depan kita ada tulisan Mekah, tapi kita bukan ikuti panahnya dia ya. Kita akan ke kanan. Rapat-rapat, jangan terpisah karena kita mau sama-sama kegiatan sosial lagi. Haji bukan hanya tentang ibadah pribadi. Ia juga tentang kepedulian, tentang berbagi. Di tengah jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia, kita belajar satu hal penting: kemanusiaan tanpa batas. 3, hitung ya 3. لا أنا عندي مجموعة. هذا شوف ملابس. Ayo semangat, semangat, semangat. Ya Allah, bagi, bagi. Mana jemaah Uhud? Ayo, 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 ayo. Gerak, 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 gerak. Jangan dikasih satu orang ya. Dibagi satu orang satu. Satu orang dikasih satu, Bapak Ibu sekalian. Jangan dibagi. Memberi makan sesama jamaah, menawarkan air minum kepada yang kelelahan, membantu yang tersesat kembali ke rombongannya, atau sekedar senyum dan sapa yang menenangkan hati yang cemas. Dr. Aziz, gimana tadi antusiasme dari program bagi-bagi air kemasannya? Alhamdulillah baik dari jemaah Uhud sendiri yang berbagi makanan buat jemaah-jemaah semua. Kita lihat sangat crowded ya, begitu banyak orang dan mereka seperti memang banyak yang dehidrasi. Alhamdulillah sambutan dari teman-teman jamaah dari negara lain sangat luar biasa. Semoga kita bisa terus melakukan hal seperti ini insya Allah. Jadi sangat tepat program ini ya Dok? Ya, saya kira ini tempat yang sangat tepat sekali. Boleh disaranin Dok buat jamaah-jamaah lain yang nonton siaran ya, ini? mungkin untuk jamaah lain bahwa salah satu syarat dari Haji Mabrur adalah bagi-bagi makanan dan minuman ya. Mungkin kita bisa melakukan program bersama dengan Uhud Tour. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Pak, teriak bilang gini Pak, bilang sabilillah gitu ya. Nanti orang pada berebut, buka, ini tolong dibagi, jangan satu orang. Bapak sama teman-teman yang lain ya. Tadi sudah? Ya, 22. Hah? 22? Ya, sekarang 23. Ini nih.
Pak, ini caranya bagi sama jemaah lain Uhud ya. Kegiatan sosial saat berhaji adalah bagian dari akhlak yang menyempurnakan ibadah. Karena haji yang mabrur bukan hanya dilihat dari ritual, tapi dari bagaimana kita menghadirkan kasih sayang, bahkan dalam keramaian. Alhamdulillah masih ada kesempatan kita untuk berbagi dari jamaah. Bersama Uhud Tour, kepedulian itu jadi budaya. Kami membuka ruang untuk berbagi dalam pelayanan, dalam kebersamaan, dalam setiap langkah. Pak, gimana Pak rasanya Pak bagi-bagi minuman Pak? Alhamdulillah suatu kepuasan bisa berbagi sesama jamaah haji dari berbagai negara dan dari koordinasi dari Uhud. Semoga ini sebagai berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin Allah. Gimana Pak rasanya Pak bagi-bagi minuman Pak? Alhamdulillah, Masya Allah ya, Masya Allah. Semoga lelah menjadi lilah. Alhamdulillah bisa kapan lagi berbagi ke jamaah haji yang lagi di Mina ini. Banyak sekali, bukan dari Indonesia, dari seluruh mancanegara. Kita bisa kesempatan berbagi. Terima kasih Travel, ada program berbagi seperti ini. Moga-moga pahala kita dilipat gandakan. Amin ya Allah. Semoga menjadi haji mabrur semuanya. Amin ya Allah. Pak, gimana Pak rasanya Pak bagi-bagi minuman? Wah, ini puas banget, Masya Allah ini. Bayangin seluruh orang kameranya nanti liatin ke sana ya. Itu semua orang mukanya pas dibagiin, itu rasanya happy banget, menyenangkan banget, Masya Allah. Ini feelingnya nggak tergantikan. Idenya luar biasa. Tim kami hadir bukan hanya untuk membimbing ibadah, tapi juga menjadi teladan dalam melayani dan menebar manfaat. Karena sejatinya haji adalah perjalanan hati. Dan hati yang paling dekat dengan Allah adalah hati yang lembut pada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami dari lokasi ibadah haji Mina, secara pribadi Khalid Basalama dan seluruh kru Uhud dan seluruh teman-teman yang bergabung di Ghazwa Enterprise mengucapkan kepada seluruh muslimin di wilayah dan negeri Indonesia yang tercinta, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan hari ini sebagai hari momentum mempelajari dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat ingin berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan anaknya yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam, lalu kemudian digantikan dengan domba. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita memang untuk bergembira di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga khusus Idul Adha Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar. Salat buat Tuhanmu dan berkurbanlah setelahnya. Berkurban ini disunnahkan sekali teman-teman sekalian bagi yang mampu. Anda boleh berkurban dengan domba, 1 ekor domba, bisa untuk 1 kepala keluarga dan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kalau sapi dan unta itu maksimal 7 orang dalam 1 ekornya. Pilihan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan memberikan sesuai dengan kadar niat kita. Semua bermanfaat dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mina, lembah yang sunyi, tapi penuh cahaya. Tempat berjuta jamaah kembali bermalam dalam rangkaian ibadah yang agung. Makanya banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah ancaman hari kiamat kalau orang punya masalah dengan orang lain, kan gitu. Jadi kalau kita salah, tidak usah cari kesalahan orang untuk membenarkan kesalahan kita atau meringankan kesalahan kita, nggak penting. Ya, bagaimana kalau saya salah, ya saya salah, selesai. Apakah suami, apakah istri, apakah atasan, apakah bawahan, apakah tetangga, apakah sahabat, intinya salah minta maaf, selesai. Mabit dan melontar jumroh, malam-malam di Mina bukan sekedar bermalam. Ia adalah waktu untuk merenung,
menguatkan niat dan mengkokohkan tekad melawan bisikan dunia yang menipu. Lalu pagi datang, dan tibalah saatnya melontar jumroh ula, wusto, dan akobah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sebelah kiri tuh, manusia tuh, lautan manusia. Tuh. Orang yang menuju ke Jamarat dan yang pulang dari Jamarat. Tuh. Sepanjang jalan ke sana. Kita merapat dulu sebelah kiri ya. Pastikan semua jemaah ada. Terus rapat-rapat. Sama kemarin ya. Lemparnya Allahu Akbar, dilempar setiap batu takbir. Setiap batu takbir, pelan-pelan aja. Ya, nanti kalau sudah selesai satu, baru kita pindah yang kedua. Selesai yang kedua, baru pindah kita yang tiga. Pelan-pelan aja. Ya. Oke, ayo kita jalan pelan-pelan. Kita 7, berarti 21 beju ya. Jangan terlalu jauh ya, rapat-rapat aja, agak ke depan dikit. Depan lagi ya, depan lagi ya. Agak di pinggir tiang ini nanti kita ke sana. Sini terlalu padat orang. Terus jalan. Terus ya. Masih di belakang, maju dulu, maju. Ya. 3 simbol, 3 perlawanan. Melawan seton, melawan nafsu, melawan keengganan diri untuk taat. Dengan 7 kerikil, 7 harapan, 7 doa. Setiap lontaran adalah pernyataan bahwa kita siap berubah, siap menang atas diri sendiri. Dan bersama Uhutur, semua dijalani dengan ketenangan, dibimbing dengan ilmu, dituntun dengan hati. Kami hadir bukan hanya sebagai penyelenggara, tapi sebagai sahabat ibadah Anda. Karena haji bukan hanya tentang rukun yang lengkap, tapi tentang hati yang pulang dalam keadaan lebih bersih, lebih tenang, lebih dekat dengannya. Ya Allah, berkahilah di jiwa-jiwa dan diri kami. Ya Allah, berkahilah di pernikahan dan rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah keturunan-keturunan kami. Ya Allah, berkahilah ilmu pengetahuan kami. Ya Allah, berkahilah harta yang telah Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, berkahilah semua apapun yang Kau karuniakan kepada kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tambahkan ya Allah, tambahkan dengan karunia-Mu ya Allah. Limpahkan semua apapun yang kami butuhkan, baik kami sudah ucapkan atau kami belum ucapkan ya Allah. Baik kami sudah mohon kepadamu atau kamu belum mohon kepadamu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan setiap terik matahari ini kecuali menjadi sumber pahala buat kami. Setiap keringat yang menetes semuanya menjadi pahala di sisi-Mu. Setiap pengorbanan apapun selama haji ini, semuanya Engkau sempurnakan pahalanya untuk kami. Ya Allah, jadikan kami jemaah haji tahun ini jemaah haji yang paling mabrur, yang paling ikhlas, yang paling menumpah ruah pahala mereka, yang paling mustajab doa mereka, yang paling diampuni dosa-dosa mereka. Dan juga terimalah haji seluruh jemaah haji yang telah haji tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, serta tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, jadikan doa kami ini memohon agar jemaah haji diterima amal mereka, menjadi tambahan pahala buat kami. Kami tidak bisa meraih pahala mereka kecuali dengan izin-Mu dan juga doa-doa kami. Ya Allah, karuniakan kami pahala semua raja-raja yang telah berbuat keadilan dan mereka merebut surga-Mu dengan keadilan mereka. Pahala semua ulama yang ilmunya luas dan mengamalkannya dan mengajarkan umat sehingga mereka meraih surga dengan ilmu mereka. Semua para dermawan yang kaya raya dan sibuk menghafalkan hartanya di jalan-Mu dan mereka meraih surga dengan harta mereka. Serta semua mujahidin dan para syuhada yang telah meraih surga dengan jihad, dengan debu medan perang dan darah mereka yang tertumpah. Ya Allah, sungguhnya amalan kami sangat sedikit, tapi dengan niat dan dengan doa kami yakin rahmat-Mu lebih luas. Karuniakan kami pahala yang melimpah, sempurna,
Dan kami mohon kepadamu ya Allah, gantilah dosa-dosa kami menjadi pahala. Ya Allah, berkahi di kehidupan kami, berkahi pernikahan kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi pasangan-pasangan kami, berkahi keturunan kami, berkahi harta kami, berkahi ilmu kami, berkahi persahabatan kami, berkahi apapun yang telah Kau karuniakan kepada kami di dunia ini, dan juga yang Kau karuniakan kami di akhirat sana. Ya Allah, berikan kami derajat tertinggi di dunia dan derajat tertinggi di akhirat. Kami yakin tidak mungkin kami meraihnya kecuali dengan rahmat dari sisi-Mu. Ya Allah, inilah hari terakhir kami di haji ini ya Allah. Jangan Engkau turunkan tangan kami dari doa ini kecuali Engkau ijabah permintaan kami ya Allah, serta permintaan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Jaga negeri kami ya Allah, jaga para pemimpin kami ya Allah. Berikan hidayah para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik di bawah naungan agamamu dan sunnah Nabi Muhammad SAW, agar mereka menjalankan dan memberikan apapun yang merupakan hak masyarakat. Berikan masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintahnya, menjalankan apapun program-program yang baik yang tidak bertolak belakang dengan agama. Selamatkan negeri kami, selamatkan agama kami, selamatkan keluarga kami dan jiwa kami dari siapapun yang memberikan keburukan bagi kami ya Allah. Kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, terutama di Gaza dan Rafah ya Allah. Sudah terlalu banyak korban ya Allah. Terima para syuhada mereka, ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, menangkan mereka terhadap musuh-Mu dan musuh-musuh mereka dan musuh kami kaum Yahudi yang telah menjajah mereka. Ya Allah, Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, yang azabnya sangat pedih. Hancurkanlah orang-orang Yahudi dan siapapun yang mendukung mereka yang telah membunuh dan menyerang kaum muslimin. Ya Allah, berikan kemerdekaan negeri Palestina sebagaimana Kau berikan kemerdekaan pada negeri kami. Selamatkan Masjid Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi, para penjajah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakan kami agar kami selalu bisa sholat di Masjid Aqsa bersama dengan kerabat-kerabat kami dan muslimin juga muslimat. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami dalam haji ini, maka satukan kami juga di surga Firdaus tanpa hisab. Siapapun di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang jadi utang, berikanlah utang ya Allah, lunasilah utangnya ya Allah. Siapapun yang belum mendapatkan petunjuk, berikanlah petunjuk dan hidayah ya Allah. Siapapun yang masih dalam keadaan maksiat, berilah petunjuk dan hidayah dan ampuni dosa-dosanya. Dan siapapun di antara kerabat kami, dan siapapun yang menitip doa kepada kami, terimalah hajat-hajat mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau telah bahagiakan kami dengan ibadah haji ini, juga bahagiakan kami dan tentramkan hati kami, serta juga gembirakan pandangan mata kami dengan surga Firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi a'udzina ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain aslih lana shughulana kullah la ilaha illa anta Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalana 'amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Allahumma narjuka ya Allah an tataqabbal du'aana ya Allah wa tarham dha'fana wa qillat hilatuna wa kathrat dhunubana. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'amik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka khaira kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'adaka min nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma ij'al kullu maqdurina khaira. Allahumma ij'al kullu maqdurina khaira. Allahumma ij'al kullu maqdurina khaira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Pada hari ini tanggal 13 Zulhijjah, alhamdulillah terakhir kami umrah 3 titik, Sugra, Wusta dan Aqabah atau Kubra. Semoga Allah SWT ikhlaskannya dan menerima ini sebagai tambahan amal kami, dan turut menerima juga untuk seluruh jemaah haji yang hadir di sini, dan semoga teman-teman yang mengikuti acara ini juga diberikan kesempatan satu waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah haji yang paling sempurna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah perlahan, mata berkaca, hati berat meninggalkan rumah Allah. Inilah tawaf wada. Tawaf perpisahan yang menandai akhir perjalanan suci. 7 putaran mengelilingi Ka'bah dengan hati yang bergetar. Mengulang syahdu setiap doa yang pernah dipanjatkan. Menitipkan harap agar Allah izinkan kembali suatu hari nanti. Alhamdulillah, nahmaduka ya Allah, kami memujimu ya Allah. Wahai Tuhan pemilik Ka'bah ini, wahai Tuhan alam semesta, wahai Tuhan yang telah menciptakan awan, menurunkan hujan dari langit. Wahai Allah yang telah menggantikan siang dan malam. Ya Allah yang telah menciptakan para malaikat, jin dan manusia, serta seluruh hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya Allah yang telah menciptakan seluruh organ-organ tubuh kita ini. Ya Allah, Zat yang telah tidak menyia-nyiakan apapun yang diciptakan semua dengan kesempurnaan. Yang telah menciptakan mata, yang menciptakan telinga, yang menciptakan bibir, lidah, gigi, hidung, tangan, kemaluan, serta 2 telapak kaki dengan begitu sempurnanya. Kami memujimu ya Allah, sebagaimana layak kau dipuji atas ciptaanmu yang sangat sempurna ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan rumah yang mulia ini, Engkau telah mengizinkan kami agar memujimu ya Allah, maka jadikan puji-pujian kami ini yang menyebabkan kami sampai pada tingkat menjadi walimu, orang-orang yang telah Engkau khususkan mereka di sisimu, orang-orang yang telah Engkau berikan taufik, kebahagiaan, ketentraman, keselamatan, dan perlindungan di dunia dan juga di akhirat. Di titik ini, haji telah hampir sempurna, tapi bukan sekedar selesai. Tawaf wada adalah pengingat bahwa yang terpenting bukan hanya datang, tapi pulang dengan perubahan. Ya Allah, inilah hari-hari terakhir kami dalam pelaksanaan haji ini. Maka tolong ya Allah, jangan Engkau haramkan kami dari rahmat-Mu. Karuniakan dan limpahkan kepada kami seluas-luasnya rahmat-Mu ya Allah. Tambahkan dan berkahi harta yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan halalan thayyibah, berkahi keluarga kami, keturunan kami, apapun yang Kau berikan kepada kami. Bahagiakan kami di rumah-rumah kami, pada kendaraan-kendaraan kami, pada apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan semuanya itu halalan thayyibah, yang Engkau berkahi, yang Engkau mudahkan kami pun menikmatinya dengan cara yang benar. Ya Allah, kalau ilmu ini yang Kau telah berikan kepada kami masih sangat sedikit, maka sempurnakan dan lengkapkan ya Allah. Kalau iman yang Kau berikan kepada kami masih sangat tipis dan jauh dari target, maka sampaikan kami kepada kesempurnaan iman dan target yang Engkau perintahkan kepada hamba-hamba-Mu. Ya Allah, kalau seandainya zikir dan syukur yang kami lakukan serta ibadah-ibadah yang kami lakukan ternyata belum mencapai apa yang Engkau perintahkan kepada kami, sampaikan kami pada kesempurnaannya ya Allah. Mudahkan kami semudah-mudahnya. Kuatkan prinsip kami dan juga pegangan kami agar kami selalu komitmen untuk menjalankan ibadah-ibadah kepadamu. Jangan buat kami bosan ya Allah. Jangan buat kami bosan ya Allah dalam mengerjakan ibadah-Mu ya Allah. Jangan Engkau turunkan iman kami, selalu Engkau karuniakan kami iman yang tinggi. Ya Allah, kalaupun dosa-dosa kami telah menjadi penghalang atas apapun karunia yang bisa Engkau berikan kepada kami, maka angkat dosa-dosa tersebut ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Kalau seandainya amal-amal kami belum mampu untuk mendatangkan karunia terbaik-Mu, maka mudahkan kami mengerjakan amal yang bisa mendatangkan karunia-Mu itu. Ya Allah, terlalu banyak hajat-hajat kami ya Allah. Terlalu banyak hajat-hajat kami ya Allah. Terutama Engkau selamatkan kami di dunia ini dan selamatkan kami di akhirat.
maka sempurnakan semua apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan inilah kedatangan kami yang terakhir melihat rumah-Mu yang mulia. Jadikan selalu mata kami gembira dan bahagia melihat rumah-Mu yang mulia ini. Jadikan selalu lisan kami berzikir dan bersyukur kepadamu dan juga mengangkat tangan berdoa di depan rumah-Mu yang mulia ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan pemerintah yang telah mengelola kedua masjid yang mulia, Masjid Haram Makkah dan Masjid Nabawi, kesempatan bagi mereka untuk membangun, untuk merenovasi, untuk memperindah dan mempermudah para jemaah haji dan jemaah umrah. Dan kami tidak bisa melakukan itu karena Engkau belum mengaruniakan kepada kami. Jangan Engkau haramkan kami dari pahala mereka, ya Allah. Kalau seandainya Engkau berikan kami kesempatan seperti mereka, pastilah kami juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan satu pun celah dan kesempatan amal soleh kecuali Engkau mudahkan kami ada di sana dan mengerjakannya dan berada di saf pertama. Dan jangan Engkau biarkan, ya Allah, kesempatan dosa kecuali Engkau selamatkan kami dan Engkau jadikan kami orang yang paling jauh dari dosa-dosa tersebut. Maka jadikan setiap detik hidup kami yang tersisa semuanya kenikmatan, semuanya kebahagiaan, semuanya amal soleh, semuanya ilmu yang benar dan semuanya jauh dari kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Tolong bahagiakan dan sempurnakan nikmat kepada negeri kami, para pemimpin kami dan juga masyarakat kami, ya Allah. Lindungi negeri kami dari segala macam mara bahaya. Tolong saudara-saudara kami dimanapun yang sedang terjejas, terutama di Rafah dan Gaza. Ya Allah, berikan mereka kemerdekaan, terima para syuhada mereka, kokohkan telapak kaki mereka dan menangkan mereka dari musuh-musuh mereka dan hancurkan musuh-musuh dan musuh-musuh mereka, kaum Yahudi dan siapapun yang mendukung mereka dalam memborbari dan membunuh kaum muslimin. Ya Allah, terimalah doa kami dan satukanlah kami semua di surga Firdaus tanpa hisab. Mana untuk satukan kami dalam perjalanan ini, begitu juga bagi teman-teman yang mengikuti acara ini. Semoga saja Engkau berikan mereka kesempatan juga untuk melaksanakan ibadah haji dengan pahala yang sempurna. Tolong terima semua doa-doa yang dititipkan kepada kami dari siapapun, baik kami sudah ucapkan doa itu atau kami lupa, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama Uhud Tour, setiap detik ibadah ini disiapkan dengan khidmat, bukan hanya urusan teknis, tapi juga bimbingan hati, agar jamaah tak hanya menjalankan, tapi menghidupkan makna ibadah. Karena haji mabrur bukan selesai di Ka'bah, tapi dimulai kembali saat pulang, membawa hati yang baru. Berikan teman-teman sekalian, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kami bersama jemaah Uhud Tour, alhamdulillah kurang lebih 160 orang sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan menyempurnakan haji kami dengan tawaf wada pada kesempatan ini. Dan tawaf wada adalah tawaf perpisahan sebelum seseorang meninggalkan kota Mekah. Karena hari ini kami ada perjalanan menuju ke kota Taif. Kemudian nanti kami akan kembali lagi ke Mekah. Namun fatwa ulama tidak boleh kita keluar dari Mekah kecuali tentunya kita sudah tawaf wada. Nanti pada saat masuk lagi kita sudah bebas dari rangkaian ibadah haji. Maksudnya di sini bebas tanda kutip adalah kita sudah tidak lagi ada beban. Nanti hari Ahad insya Allah pada saat kami ke Madinah sudah tidak perlu lagi menggunakan atau melaksanakan tawaf wada karena kita bukan masuk sebagai orang haji dan umrah. Semoga saja Allah mengabulkan ini dengan pahala yang sempurna, haji yang mabrur, dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada semua teman-teman yang mengikuti acara ini baik siaran ulang ataupun langsung untuk melaksanakan juga ibadah haji dengan pahala yang sempurna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu momen reflektif selama di Tanah Suci, kami mengunjungi Museum Kenabian yang berada di dalam Zamzam Tower. Di sana, kami disuguhkan dengan visual yang memukau, menghidupkan kembali kisah-kisah luar biasa di perjalanan kenabian. Mulai dari detik-detik turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang peristiwa-peristiwa penting yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Bu, masuk ke sebelah kiri Ibu ya. Terus Bu, terus rapat sana. Sampai di ujung masih kosong. Gambaran kehidupan masyarakat Muslim pada masa itu, rumah sederhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga peristiwa-peristiwa besar seperti peperangan dan perjuangan dakwah. Dengan teknologi multimedia yang canggih dan penuh kemegahan, museum ini membawa kami seolah kembali menyaksikan langsung jejak sejarah
yang menggugah iman dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luhur dilimpahi dengan cinta dan dihiasi dengan ilmu. Disinilah hidup. Ibu-ibu di depan. Silakan Haji. Dan bayi laki-laki mereka berdua, yaitu Ismail alaihi salam. Ibrahim alaihi salam meninggalkan mereka berdua. Perjalanan haji kali ini luar biasa. Karena apa? Karena dilakukan dengan paripurna. Artinya semua rukun-rukun, sunnah-sunnah itu dilakukan, dilalui dengan baik, dengan komplit. Jadi tidak ada satupun yang terlewati dari kegiatan haji yang kami lakukan pada tahun ini. Sebelumnya sebenarnya saya sudah mengajak beberapa rekan saya untuk menggunakan Uhud. Ya, mudah-mudahan menjadi pilihan yang terbaik bagi kerabat nanti dan sahabat-sahabat saya. Di hari berikutnya, kami melanjutkan perjalanan mengunjungi Museum Wahyu yang terletak di kawasan Jabal Nur. Museum ini menyajikan pengalaman imersif melalui teknologi multimedia yang memanjakan mata dan menyentuh hati. Di dalamnya, kami diajak menyusuri jejak sejarah kenabian dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kisah disampaikan dengan visual yang kuat dan narasi mendalam, menggambarkan perjuangan, pengorbanan, dan keagungan wahyu yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sana bapak-bapak ya. Dari depan, dari sini, dari yang lampu biru ini. Bapak-bapak sebelah sini, sebelah kiri saya. Rapat-rapat aja Pak. Bisa di kursi, bisa di tangganya. Jangan di situ ya, di sini aja, sebelah kiri saya. Ini buat perempuan. Terus Pak, rapat-rapat aja, rapat-rapat. Kasih teman-temannya tempat yang belum dapat Pak, maaf. Sebelah kiri saya ya, ini setengah buat ibu-ibu soalnya. Ibu sebelah sini. Sebentar. Ibu-ibu sini ya. Setengah ke sana, sebelah kanan saya. Rapat-rapat aja Bu. Sini Bu, sini sebelah sini masih kosong. Itu masih kosong itu. Rapat-rapat ke sana. Alhamdulillah ya, rangkaian haji udah selesai. Alhamdulillah semuanya lancar. Tinggal menunggu semoga mabrur ya bro. Semoga kita semua mabrur, diterima amal ibadah, diampuni segala dosa kita ya. Dan bisa terlahir kembali seperti bayi. Perjalanan kami pagi itu dimulai dengan langkah penuh haru, menembus udara segar dan jalan berliku. Menuju kota indah di atas pegunungan, Taif, tempat Rasulullah pernah diusir. Namun juga tempat di mana langit mengutus malaikat untuk menguatkan hati beliau. Udara di Taif menyambut kami dengan sejuk yang berbeda. City Tour ini bukan sekedar wisata, tapi sebuah perjalanan rasa yang menyentuh sejarah, menyejukkan jiwa, dan menumbuhkan cinta yang lebih dalam kepada Nabi, kepada Islam, dan kepada Allah. Salah satu fasilitas yang kami siapkan buat jemaah Uhud Tour adalah kami city tour ke kota Taif, salah satu kota yang bersejarah tentu dalam hidup Nabi SAW, dan kami menyiapkan makan siang buat jemaah di salah satu hotel bintang 5 yang sangat bagus di kota Taif. Hotel yang bernama Le Rif. Itu buat cocol. Menawarkan jamaah. Ini enak banget nih. Iya. Insya Allah. Gimana pengantin lama? Di sini semua jadi lebih romantis, Ustaz.
Masya Allah. Tambah Haji, tambah. Usai melaksanakan city tour di kota Taif yang penuh sejarah dan kesejukan, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini, kami menuju kota Madinah dengan menggunakan kereta cepat dari Mekah. Perjalanan yang nyaman, modern, dan efisien menuju kota penuh cahaya dan ketenangan. Alhamdulillah, ya, kegiatan berlangsung. Satelit membagikan. Setibanya di stasiun kereta Madinah, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Hotel Hilton menggunakan bus yang telah disiapkan. Setiba di hotel, kami disambut dengan fasilitas yang mewah dan kenyamanan bintang 5, menjadi tempat beristirahat ideal setelah perjalanan panjang. Ini penataan sofanya apa bagus-bagus. Setelah menyimpan barang-barang, kami melanjutkan agenda spiritual dengan penuh semangat. Berziarah ke Raudhah, taman surga di dalam Masjid Nabawi yang penuh keberkahan. Jamaah berkumpul dengan lingkaran yang hangat, bukan untuk ritual, tapi untuk menyambung makna. Inilah sharing time bersama Ustadz Khalid. Kami duduk bersama dalam lingkaran ilmu, mengadakan kajian yang menyejukkan hati dan menguatkan jiwa. Di sela ibadah haji yang menguras raga, kami rehat sejenak, bukan untuk diam, tapi untuk mengisi hati dengan hikmah di tanah yang pernah menjadi tempat hijrah dan dakwah. Hari ini, kami melanjutkan rangkaian ziarah ke salah satu lokasi bersejarah dalam Islam, area Perang Uhud. Kami menaiki Bukit Pemanah, tempat strategis yang menjadi saksi kisah heroik dan penuh pelajaran dari pasukan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan secara mendalam peristiwa dahsyat yang terjadi pada Perang Uhud. Setelah itu, kami melanjutkan ziarah ke makom syuhada Uhud, menundukkan kepala, mendoakan para pahlawan yang gugur di jalan Allah. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lalahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Ini artinya semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri, orang-orang muslim dan orang mukmin, dan kami akan menyusul kalian insya Allah, maksudnya meninggal juga nanti satu waktu, dan saya memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Dengan penuh perhatian, kami meresapi setiap nasihat dan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Mendalam, menyentuh hati, dan membangkitkan semangat iman. Perjalanan kami di kota Madinah pun berlanjut. Kami menuju Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Di sana, kami melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah amalan yang pahalanya setara dengan umroh. Alhamdulillah
alhamdulillah prosesi ibadah hajinya sangat terbantu, dibimbing dengan baik, satu demi satu, ditemani, lalu diceritakan banyak hal yang penting dalam sejarah, baik itu aspek sejarah, aspek hadis, ataupun aspek dari Quran. Lengkap, kita dituntun dengan tenang, khusyuk, Masya Allah, alhamdulillah. Waktu kita tawaf, sa'i, dengan ketenangan, dengan tidak terburu-buru, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ritualkan, itu sangat membantu sekali dengan Ustadz Khalid ini. Monggo teman-teman sekalian yang mau umroh ataupun haji dengan Ustadz Khalid, dengan Uhud Tour terutama, monggo dipersilakan, sangat nyaman sekali. Kesannya ya benar-benar kita memang dari ibadahnya kita sudah dituntun langsung, terus secara city tour-nya juga kita diajarkan bagaimana, termasuk hari ini ya kita dari Jabal Uhud terus dibawa ke Masjid Quba. Nah ini kita diajarkan sejarah pada Sirah Nabawiyah juga langsung dari Ustadz Khalid. Di Quba juga kita diajarkan bagaimana ceritanya secara umum dari Madinah gitu. Selain turnya sendiri benar-benar, kalau saya merasa benar-benar profesional dalam proses menjalankan untuk ya ibadah hajinya, travelnya sendiri, tambah ya untuk Pak Ustadz Khalidnya sendiri ya sudah nilai plus banget gitu. Setelah seluruh rangkaian kegiatan di kota Madinah usai, kami bertolak kembali menuju kota Jeddah dengan menaiki kereta cepat, menutup perjalanan spiritual kami dengan penuh rasa syukur dan haru. Setibanya di kota Jeddah, kami beristirahat di Hotel Hilton, tempat yang nyaman untuk melepas lelah sebelum kembali ke tanah air Indonesia. Di sisa waktu yang ada, Ustadz Khalid mengajak kami untuk menyegarkan tubuh dan pikiran dengan berolahraga di fasilitas gym hotel. Sambil menunggu waktu kepulangan, kami manfaatkan momen terakhir ini untuk sharing session yang hangat dan penuh makna. Akhirnya, kami tiba kembali di Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan suci ini telah membawa begitu banyak pelajaran, kenangan, dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepulangnya kami ke tanah air. Alhamdulillah saya berangkat bersama istri. Alhamdulillah pengalamannya sangat menyenangkan, mulai dari keberangkatan sampai menuju ke Mekah dan melaksanakan tawaf, umroh. Alhamdulillah semuanya lancar, semuanya berjalan dengan terstruktur dan tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian di Arafah semuanya berkesan, yang terutama kami bisa berkumpul dan berdoa bersama Ustadz. Semuanya diarahi sama Ustadz Khalid. Kemudian di Mina tidur bareng kajian bersama Ustadz Khalid, dan semuanya setiap hari ada kajian di hotel, diisi kajian-kajian. Ya alhamdulillah semuanya hari-harinya sangat terasa bermanfaat, sampai kepulangan pun juga diisi dengan kajian sama Ustadz. Pertama kali umroh sama Ustadz Khalid, minimal kita tahu sampai sa'i, dan sekarang kita yakinkan memang harus lihat Uhud Tour nih biar lebih clear, dan secara sunnahnya juga kena ya.
dan kita jalan sama Ustaz Khalid kali ini. Dan seperti ekspektasi, malah ada beberapa hal yang di luar ekspektasi kita yang kita dapat di situ. Intinya coverage-nya, guidance-nya selama kita di sana luar biasa. Haji tahun ini bersama istri, alhamdulillah ini yang kedua kalinya dengan Uhud Tour. Tahun kemarin kami ambil haji furoda dan tahun ini kami pakai haji kuota lewat Uhud Tour. Alhamdulillah untuk haji Uhud Tour seperti haji sebelumnya, kita banyak kegiatan yang selain ritual haji, banyak kegiatan yang dibimbing oleh Ustadz Khalid yang sangat bermanfaat. Jadi ketika kita berada baik di Mekah maupun di Madinah, kita benar-benar full ibadah mengikuti kegiatan yang sudah disiapkan oleh Ustadz Khalid. Jadi tidak ada kegiatan yang bisa dibilang sifatnya ya tidak bermanfaat gitu. Karena kami tiap hari mengikuti kajian, terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Fasilitas alhamdulillah untuk tahun ini sangat nyaman, baik hotelnya di Anjum, terus tenda maktab di Mina di 115 dan juga maktab di Arafah itu sangat memuaskan. Terlepas adanya antrian di makanan, di toilet dan lain sebagainya, tapi yang kami rasakan jauh peningkatan dibandingkan dengan apa yang kami dapatkan sebelumnya. Jadi boleh dibilang untuk fasilitas alhamdulillah Uhud sudah meningkatkan tingkat layanan untuk kami para konsumennya. Jamaah lain kami menghimbau bahwa ketika bergabung dengan Uhud Tour, baik ibadah umroh maupun ibadah haji itu sangat berkualitas tingkat ibadahnya, karena itu dia seperti yang kami ungkapkan sebelumnya, bukan hanya kegiatan utamanya saja yang kita lakukan, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang selain kegiatan utama yang sangat bermanfaat buat kami dan terus terang sangat menunjang untuk kegiatan utamanya baik umroh maupun haji gitu. Dan itu ya itu insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita. Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.